Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Marhamah. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi turunan, maksimum, dan minimum dari mata kuliah kalkulus diferensial. Definisi pertama, misalkan S, daerah asal F, mengandung titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc lebih kecil dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Selanjutnya, teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A dan B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim, biasanya fungsi objektif akan mempunyai suatu interval I sebagai daerah asalnya. Tetapi interval ini boleh berupa sebarang dari 9 tipe yang dibahas dalam subbab 0.2. Beberapa di antaranya semua titik-titik ujungnya, beberapa tidak. Misalnya I sama dengan interval A dan B memuat kedua titik ujungnya interval A dan B hanya memuat titik ujung kiri. A dan B sama sekali tidak memuat titik ujung. Nilai-nilai ekstrim dari fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung. Bisa kita lihat dari gambar 4, yaitu titik-titik ujung, yang gambar 5, titik-titik stasioner, dan gambar 6 itu titik-titik singular. Contoh 1, cari titik-titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada interval min setengah dan 2. Penyelesaian, titik-titik ujung adalah min setengah dan 2. Untuk mencari titik stasioner, kita pecahkan f aksen x sama dengan min 6x pangkat 2 dibagi 6x sama dengan 0. Untuk x diperoleh 0 dan 1. Titik ada titik-titik singular, jadi titik-titik kritisnya adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Selanjutnya teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika fungsi C adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari yang pertama, titik ujung dari I, yang kedua, titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau yang ketiga, titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Contoh kedua, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 pada interval min 2 dan 2. Penyelesaian, turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 yang terdefinisi pada interval min 2, 2 dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 0 serta titik-titik ujung x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f min 2 sama dengan min 8, f0 sama dengan 0, dan f2 sama dengan 8. Jadi nilai maksimum f adalah 8 tercapai di x sama dengan 2, dan nilai minimum adalah min 8 tercapai di x sama dengan min 2. Perhatikan bahwa dalam contoh 2, f aksen 0 sama dengan 0, tetapi f tidak mencapai suatu minimum ataupun maksimum di x sama dengan 0. Ini tidak bertentangan dengan teorema B. Teorema B tidak mengatakan bahwa jika C adalah titik kritis, maka FC adalah suatu minimum atau maksimum. Teorema B mengatakan bahwa jika FC adalah minimum atau maksimum, maka C adalah titik kritis.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.